Apakah ketika seorang kader di PDI Perjuangan tidak mengikuti instruksi dari ketua umum begitu ya, apakah memang ada sanksi tegas di baliknya selama ini, selama Pak Sudarsono di internal PDI Perjuangan sendiri? Ya, ini bicara meskipun mantan ya, saya tidak akan bicara ranah ya, internal PDI nanti. Saya lebih baik sekarang rakyat yang pernah dipecat kan begitu. Memang di PDI Perjuangan itu kan ada istilah tegak lurus begitu ya. Terus petugas partai begitu. Nah justru Darsono berani menyampaikan selama ini kontra. Saya memang bertentangan dengan itu begitu loh. Contoh, kalau bahasa tegak lurus itu bukan segala sesuatunya itu terus apa yang menjadi keputusan pusat. Di bawah melaksanakan. Yang diputuskan oleh elit pusat, ketua umum, dan sekretaris itu kan juga bukan ayat suci Al-Quran. Saya berani katakan, mereka juga manusia kok. Buktinya juga banyak keputusan-keputusan yang salah kan. Contohnya salah apa? Atas merekomendasi si A, si B untuk menjadi kepala daerah. Nyatanya di saat di daerah proses mereka kalah. Berarti kan yang diputusan itu tidak selamanya benar begitu. Jadi itulah yang menjadi jiwa penentangan saya. Internal kader, apalagi kami juga sudah lama, 30 tahun lebih kan, menurut saya kader ini punya kapasitas untuk juga menyampaikan. Apalagi partainya Demokrasi Indonesia Perjuangan, simbolnya banteng, berani dalam satu barisan. Simbolnya belum kepala kerbau. Kalau kebo ngalor, ngidul kan gitu. Ini justru ini pertanyaan menarik, Mbak. Ini saya terima kasih. Katakanlah apakah di dalam ada? Iya, memang itu. Nah, justru itulah yang ingin saya Sudarsono sampaikan ya, bahwa kader itu juga manusia. Kader punya pendapat. Kader bukan kebo, bukan enggih Bu sendiko dawuh, enggih. Iya. Dalam hal-hal tertentu iya, tapi masukan dari bawah. Maaf ini terlalu jauh untuk mencampuri PDI Perjuangan, padahal tidak dalam kapasitas itu. Tapi saya masih ingat, Ibu Megawati itu di saat Rakernas, itu juga nyampaikan kok, bahwa dengarkan itu suara akar rumput. Saya terjemahkan sendiri, berarti kan dengarkan suara kadernya yang di bawah. Yang di atas atau yang di Jakarta jangan hanya ongkang-ongkang atau kata cukup mendengar. Nah, ya. Ini dari tegak lurus ya Mbak. Jadi tegak lurus menurut saya tidak sepenuhnya harus ditaati. Dalam artian memang di bawah juga untuk diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya. Karena apa yang diputuskan atas juga bukan ayat suci Al-Quran yang dijamin 100% katakanlah untuk kita percayai benar. Kedua, sekarang tadi kan tegak lurus masalah petugas partai. Maaf Mbak, saya juga menentang itu. Seseorang jadi kepala daerah, jadi petugas partai. Nah dia terpilih itu kan dia akan menjadi rajanya rakyat untuk memakmurkan rakyatnya, bukan hanya memakmurkan kader-kadernya atau simpatisannya. Jadi setelah terpilih, petugas partai menurut saya nomor 2. Yang nomor 1 adalah dia harus menjadi bapak daripada rakyatnya, atau harus menjadi ibu dari rakyat masyarakat yang dipimpin. Tapi ya terserah, justru inilah kita dengan PDI Perjuangan, saya Sudarsono, anak desa ini, cuma pengurus desa ini kok punya pemikiran seperti ini ya. Ya inilah saya. Dengan hasil akhir saya harus dipecat ya saya bersyukur. Berarti pendapat saya nggak dipakai ya apa ya? Risikonya apa? Dipecat, nggih matur suwun. Jadi tadi masalah tegak lurus saya berani meluruskan. Masalah petugas partai saya juga setuju. Apalagi sekelas presiden kok dijadikan petugas partai. Jangan-jangan Pak Jokowi dulu yang diperlakukan seperti itu hanya karena tidak manut ke itu. Nah, kalau memang beliau berkepentingan untuk masyarakat mayoritas dari Sabang sampai Merauke yang lebih besar, ya ngapain untuk manut itu? Apalagi dia adalah yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Ya, menurut saya kok malah benar beliau. Dan kemarin maaf, saya juga sampaikan, sekarang saya kayak pengamat aja kok Mbak. Ganjar Pranowo yang menjadi Republik atau RT 16%, ya menurut saya sah.
Rakyat Indonesia tidak menghendaki itu, bahwa seseorang jadi presiden kok masih petugas partai lagi. Ya silahkan itu rakyat menghakimi ya. Nyatanya juga 16%. Ini kalah dengan yang mungkin sebelah yang berapa? 24% atau berapa itu yang pasangan Anies. 30 sekian. 30 sekian ya. Lah iya, malah buncit kan. Faktornya apa? Ya petugas partai itu tadi yang masyarakat sudah muak lah. Maaf ini dengan bahasa itu, gitu Mbak. Oke, meskipun tegak lurus tapi tidak sepenuhnya ya, kemudian tidak tegak lurus dan dong. patuh. Karena keputusan itu bukan ayat suci Al-Quran, menurut saya ini untuk ditaati atau kitab suci, taruh kata. Namun cuma kalimat mega, kalimat hasta ya juga manusia kok. Kalau memang beliaunya nggak mau masukkan, memang dia malaikat. Juga tidak menurut saya. Mereka juga banyak kesalahan kok sebagai manusia loh, dan itu wajar begitu loh. Jadi harus terima pendapat, jangan terlalu pongah lah. Oke, baik. Pak Sudarsono, ada kemudian dukungan yang disampaikan Pak Sudarsono begitu ya. Ketika mengkritik Pak Hasto, Pak Sudarsono juga mendukung Pak Jokowi. Karena memang tadi Bapak juga sempat menyinggung, PDIP kan sekarang ini atau sejak memang Pak Jokowi sudah tidak lagi ada dalam partai banteng begitu ya. Ini kan kerap sekali PDIP mengkritisi Pak Joko Widodo. Sementara Pak Sudarsono kemudian mendukung. Sampai yang terakhir ada juga statement dari juru bicara PDI Perjuangan, Pak Guntur Romli kalau mungkin saya tidak salah, yang juga sempat mengatakan bahwa Pak Sudarsono ini suruhan begitu. Sampai kemudian direspon menyoal sumpah pocong yang dilakukan oleh Pak Sudarsono. Seperti apa itu sepertinya Pak? Ya itulah Mbak. Saya yang selama ini 4 bulan lebih lah, bahkan sebelum Pilpres dan sebagainya, yang menurut saya berani bersuara. Kemarin saya bingung di saat tribun telepon kan, Pak Sudarsono tanggapan gimana? Saya malah bingung tanggapan apa ini. Pak Guntur Romli menyampaikan bahwa Pak Sudarsono suruhan Pak Jokowi. Aduh, itu spontanitas Mbak. Saya merasa melangkah sendiri, inisiatif sendiri, tidak ada yang menyuruh. Kok dipersepsikan seperti itu? Makanya saya dengan tegas mengatakan kok jubir DPP kok dangkal banget sumber informasinya seperti itu. Nah sekarang saya untuk menanggapi Mbak, bahwa saya malah berpendapat Mbak, sekarang berarti selama ini orang-orang pembencinya Pak Jokowi itu yang dimotori oleh elit PDI Perjuangan yang kontra tadi ya, persepsi ini mereka menyatakan seakan-akan ini, saya tambah yakin berarti selama ini mereka itu cuma berasumsi itu seakan-akan itu salah Jokowi. Saya masih ingat dengan beberapa ya penegasan saya, Pak Jokowi seakan-akan kencing berdiri aja dianggap salah. Kemarin saya malah ingin saya tegaskan juga, jangan-jangan ayamnya Guntur Romli kalau punya ayam di rumah nggak bertelur begitu, sing salah Pak Jokowi. Lah kan aneh ini. Karena saya mendapatkan sesuatu, saya melakukan sendiri, Pak Jokowi mboten cawe-cawe, tidak tahu menau, disuruh Pak Jokowi. Lah semua kesalahan kok ke Pak Jokowi. Lah inilah yang semakin saya meyakini saya untuk mencintai langkah-langkah ke depan. Bahkan saya ingin ke depan Mbak, saya bahwa setelah ini semua hiruk pikuk seperti ini, ada dukungan masyarakat, saya kok ingin kita berbangsa dan bernegara ini untuk lebih baik, untuk lebih menertibkan para pembenci atau penyebar hoax. Saya nanti akan buat Mbak Sudarsono Lovers atau apa, lawan hoax taruh kata. Ya, apakah nanti ada pendukung atau tidak, ya semoga ada yang mendukung kan begitu. Tapi memang harus kebenaran harus disuarakan Mbak. Tidak boleh kita biarkan, karena apa? Ternyata temuan saya seorang jubir DPP PDI Perjuangan, saya melangkah sendiri saja diasumsikan. Ini kan berarti, selama ini justru mereka itu banyak yang salah. Yang disampaikan itu menyesatkan untuk rakyat. Ini yang harus kita lawan, begitu loh. Hanya berasumsi ini gek atau ini mungkin gitu. Mereka berdapat seakan-akan. Lah beliau Pak Jokowi kan dengan segala kebijakan tenang, santun. Nah izin ya kalau boleh matur ya Pak Jokowi ke depan ya yang diem jangan diem. Kalau ada sesuatu ya harus berani diluruskan. Karena apa?
para penyebar hoax tadi seakan-akan terus tanpa perlawan mereka paling benar. Temuan saya satu saja itu. Ingin saya sampaikan juga, Mbak. Saya juga dianggap simbol perlawanan, Mbak, terhadap Hasto. Saya mengatakan, kenapa saya simbol perlawanan? Pasca itu, pasca saya berani sujud syukur dan saya sebutkan nomor kontak person tadi, Mbak. Ada 4 temuan orang yang menemui saya. Kebenarannya Allahu a'lam. Kalau seorang Hasto nyaring kemarin menyampaikan, wah ini ada 18 skandal yang sekarang disimpan oleh KONI di Rusia dan sebagainya. Saya yang baru kemarin saja, Darsono anak politisi kampung ya, ada loh. Ternyata Hasto itu juga, maaf, kalau bongkar-bongkaran ya kebenarannya akan kita pertanggungjawabkan bersama. Ternyata juga manusia normal kok. Banyak kok korban-korban rakyat kecil yang dipecat hanya karena sesuatu untuk menutupi Hasto. Saya sampaikan ini kamera mana sebelah ya. Mas Hasto, ada temuan loh laporan saya ke itu Mandarin contoh. Enggak perlu saya buka. Jadi jangan merasa paling benar lah. Bahkan mungkin selama ini tokoh-tokoh yang menarasikan serba negatif yang berlebihan, sekarang tak ajak masyarakat. Justru orang yang menarasikan berlebihan untuk menyalahkan orang yang berlebihan, itu sebenarnya pelakunya dia sendiri. Dia melakukan sesuatu, dosa politik atau ada hal yang ditutupi lebih dari itu. Lah itu terus mengalihkan perhatian, menuduh orang lain. Dan orang itu lebih baik daripada dia. Lah saya ke depan kalau bisa dengan orang-orang yang mungkin bersimpati dengan saya, ayo sekarang sebagai rakyat kita suarakan hal kebenaran, kita bela tokoh-tokoh yang baik. Jangan ikut larut pada tokoh yang serba ini, berasumsi ini, mengatakan ini, membongkar aib orang seorang dan sebagainya. Sekarang kalau saya dengan media membongkar aib Hasto aja bisa kok. Seseorang masyarakat kecil dipecat hanya karena nutupin ini. Kalaupun saya ini dianggap penyebar hoax, ya silahkan tuntut saya. Saya juga punya bukti kok. Benar kan? Berani kan? Politikus desa ini. Lah beliau kok wali nyerang ini, ya Allah. Kalau tadi singgung nama Pak Jokowi ya, saya masih mengagumi sampai sekarang kalau lihat di YouTube masyarakat datang. Nggak ada yang menggerakkan seperti itu. Kayak kemarin Perdana Menteri Mahathir Muhammad aja datang dan seperti itu. Iya kan? Kayak gitu dipersalahkan terus dan ternyata yang nyalahkan kok. Kayak kemarin pelemahan KPK. Pelemahan KPK kami simak Mbak itu yang beredar, tak pikir juga data yang konkret. Ternyata hanya penyampaian narasi yang sedemikian. Ya Allah, saya politikus masyarakat Indonesia yang di bawah aja hanya berasumsi seperti itu, ketemu ada cerita kayak gitu, seakan-akan ini sudah pembenaran untuk mendapatkan simpati. Boleh mencari simpati, tapi untuk menjadi pembuktian hukum kan nggak mana mungkin. Ini yang mengatakan beda levelnya jauh loh. Pengurus tingkat kabupaten, dia sekjen partai, yang seakan-akan dianggap oleh ibu ketua umum saya mungkin dia malaikat. Nah, karena apa? Sudah di kandang aja juga partai tidak mau mengganti sih. Harapan saya kepada pemerintah ya, ayo proses terus. Karena kemarin saya juga sempat bingung. Wah katanya ada barter, ya, kembali ke retreat ya. Wah ini barter. Waduh. Saya kemarin juga anak bangsa kan, sebagai anak bangsa bingung ini kalau benar ini benar. Wah Pak Prabowo bahaya ini kalau sampai ini dituruti. Kepercayaan publik kepada Pak Prabowo akan terus publik rakyat mau kemana? Tapi alhamdulillah kan ini hanya hoax ya, nyatanya juga itu. Jadi dan inisiatif itu ya mungkin dari bukan kami lah, dari internal merah kan. Wah ini saya lah kalau seperti itu sekarang jawaban ada. Yang katanya awal mas kasus Hasto dipolitisasi, dikriminalisasi, berarti sebenarnya sekarang yang mempolitisasi itu ya internal PDI Perjuangan sendiri. Nah contoh, mau barter-barteran kayak gitu, ini loh kami punya kekuatan ini, jangan datang loh ya kamu yang kita usung dan sebagainya. Politisasi kan?
keputusan politik yang untuk mempengaruhi, mencampur adukkan di eksekutif kan? Terus mau barter dan sebagainya, berarti narasi ya, narasi politisasi, kriminalisasi yang awal digembar-gemborkan, ternyata mereka sendiri yang melakukan. Mereka siapa? Ya tadilah, kan gitu ya. Tadi siapa? Ya yang ngomong itulah, kan seperti itu. Pak Sudarsono, tidak takut Bapak, kan saya di awal ketika Pak Sudarsono mengkritisi di awal Pak Hasto begitu ya, ini kan Pak Sudarsono mengatakan saya tidak pernah takut selagi itu adalah kebenaran. Di posisi sekarang yang sudah bukan kader PDIP, sementara PDIP juga sempat menyatakan bahwa narasi-narasi yang mungkin kurang baik yang menyoal PDIP begitu ya, yang berkembang dan dinilai PDIP ini tidak benar, bisa berujung ke pelaporan dan sebagainya. Pak Sudarsono bagaimana? Apakah masih teguh dengan sikap Bapak yang tidak takut juga meskipun harus terus mengkritisi atau akan terus mengkritisi langkah-langkah PDI Perjuangan? Saya akan terus mengkritisi. Saya akan terus bersikap kritis. Pertanyaan berikutnya, apakah Pak Sudarsono tidak takut, apalagi sekarang kan sebagai masyarakat ini nggak punya pelindung begitu. Pelindung saya, menurut saya bahwa saya hidup di Republik ini, pelindung saya adalah masyarakat. Dari apa yang sampaikan mereka mengkomentari saya, mendorong, mendukung, itulah. Kedua, untuk masalah keselamatan dan sebagainya, saya percaya Republik ini, negara ini ada aparat-aparat hukum yang akan melindungi, mengayomi rakyatnya. Apabila ada tekanan yang berlebihan, ya saya akan mengadu pada pemerintah. Kan siapapun ya, masyarakat ini ya saya ajak untuk bagaimana kalau memang ada sesuatu tekanan, karena memang itu ada Mbak. Mosok WA dengan teman sendiri nih, teman sesama PDI, kita berdebat dan sebagainya, ujung-ujungnya ya tadi memang mau ngajak gelut atau mau membunuh. Ya menurut saya, lah kalau lu melakukan sesuatu ke saya, ya tak laporkan lah, kan selesai. Terus kedua, kalau memang kelihatan masih pada sesuatu tekanan yang berlebihan, ya tadi saya akan mengadu. Kok cengeng mengadu? Bukan cengeng. Kalau memang sudah diancam yang nyata, negara kan berhak untuk melindungi. Wong koruptor aja juga punya hak, apalagi ini rakyat yang menyuarakan sesuatu, kan pasti akan dilindungi. Termasuk Mbak, tadi pertanyaan Mbak, apakah tidak takut dan sebagainya. Bahkan saya setelah ini, saya akan buat Sudarsono Lovers itu, untuk melawan para pembenci, baik pembenci pemerintah atau pada pembenci tokoh-tokoh yang menurut kami yakini benar, kami akan ada pada pihak itu. Dan bagaimana akan langkahnya, ya kalau ada mereka statement hanya versinya mereka, kita akan berstatement dengan versi kita. Monggo, dengan segala risikonya. Jadi saya, sekali lagi Mbak, tetap akan bersuara ke masyarakat, ke media, dan sebagainya. Gitu, Mbak. Memberikan dukungan Pak Sudarsono untuk tokoh-tokoh yang diyakini itu benar, tidak melakukan kesalahan begitu ya. Satu diantaranya adalah yang mungkin sekarang sudah disampaikan Pak Sudarsono kan terhadap Presiden ke-7 Pak Jokowi begitu ya. Ada kemudian narasi tadi sempat kita singgung, ada narasi yang mengatakan Pak Sudarsono terlalu mendukung Pak Jokowi begitu ya, dengan dukungan yang kemudian disampaikan oleh Pak Sudarsono. Sikap yang masih terus ditunjukkan Pak Sudarsono dengan mendukung Pak Jokowi ini, apakah kemudian Pak Sudarsono juga memperkirakan dari pihak PDI Perjuangan mungkin atau beberapa tokoh yang merasa Pak Sudarsono terlalu Jokowi begitu ya, terlalu mendukung Pak Jokowi. Sementara di satu sisi kan kalau kita lihat kontranya adalah PDIP yang sekarang kerap sekali mengkritisi Pak Jokowi. Bagaimana Pak Sudarsono melihat itu? Melihat itu memang segala sesuatu pasti ada risiko ya Mbak, persepsi dan sebagainya, tapi saya pada tataran pendapat saya, memang saya meyakini bahwa selama ini Pak Jokowi adalah orang baik, tokoh baik, putra bangsa terbaik, dengan segala kesederhanaannya. Ini menurut saya. Dan seperti ini harus perlu dan harus saya ikut bersuara. Karena Mbak, kami di daerah saja, memang pembenci-pembenci itu, grup-grup itu, apakah itu dimotori oleh oknum, atau oleh mafia, atau oleh apa. Maaf saya sebut nama-nama itu, memang mereka juga tidak kayak nalar wajar. Serba apapun dianggap salah. Lah saya
sebagai anak bangsa yang juga punya hak, ya saya kok merasa punya kewajiban untuk bagaimana menyuarakan, tidak seperti itu loh. Meskipun saya juga akan memberikan garis besar, ya Pak Jokowi juga bukan malaikat. Tapi menurut saya beliau itu 90% itu ya untuk kebaikan. Bahkan bisa saya katakan 99% hidup beliau untuk kebaikan. Nah kalau ada yang 1% kan manusia, pasti ya ada hilaf. Tapi 99%-nya itu kehidupan beliau, apa yang dilakukan beliau. Kalau nanti 100% kan saya malah salah ya, berarti kebaikan malaikat toh. Tapi bagi saya 99% baik. Dengan segala risiko saya hadapi. Kedua, dinarasikan Pak Jokowi. Bahkan tidak Pak Jokowi, Pak. Saya meskipun anak kampung, politisi kampung begitu, ingin berwawasan negarawan begitu ya. Termasuk apapun keputusannya kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto, taruh kata. Ya harus kita hormati. Itu kan keputusan mayoritas rakyat Indonesia. Kalau beliau tidak baik, ada waktu nanti 5 tahun ke depan. Tapi sekarang, jangan melawan kemarin keputusan mayoritas rakyat yang memilih. Karena apa? Demo-demo mahasiswa yang kemarin menurut saya kan juga ada ini yang menurut saya lebih baik, lebih ingin saya sampaikan, kok sebegitunya gitu. Kalau mahasiswa yo, Darsono ini dulu juga pernah jadi mahasiswa kan. Artinya berlebihan juga. Kenapa saya katakan kemarin saya juga mahasiswa? Tahu kok di saat kita itu tata kenegaraan apa sih sebenarnya, kita kan juga belum paham betul. Berarti yang dilakukan dengan hal yang berlebihan itu kan juga ada sesuatu, mungkin malah justru ada yang menyuruh. Kalau murni tak pikir ya enggak seperti itulah. Ini maaf, jadi kalau saya ke Pak Jokowi, saya sampaikan, saya tegaskan lagi, ya menurut saya beliau sangat baik. Bahkan terlalu baik. Dengan sikap diamnya dan sebagainya. Karena apa? Beliau kembali lagi ini. Beliau diam ternyata seperti itu. Ada gembor-gembor yang oleh Guntur Romli ya, dikatakan gini-gini. Nyatanya kebenarannya cuma seperti itu. Dan Hasto ada seseorang yang mengadu ke saya, temuan saya bisa saya pertanggungjawabkan, itu yang Mandarin itu. Ada loh, saya pegang. Karena apa? Katanya punya 18 dokumen. Nah ini ternyata yang mengatakan itu juga bukan orang bersih dari permasalahan moral. Itu tidak bersih dari sisi moral loh. Ini saya. Dan ini disimpan ya oleh Pak Sudarsono ya? Ya? Minimal saya tahu. Ini saya nggak merasa menyimpan. Saya tahu. Saya tahu artinya, saya cek kebenarannya ada. Untuk didokumentasikan nggak perlu begitu. Jadi ya ini saya juga harus melindungi itu sih, sumber itu. Tapi saya tahu. Kalau dengan Pak Jokowi, Pak Sudarsono secara personal sudah pernah bertemu, Bapak? Pernah. Saya sebagai rakyat datang ikut antrean jabatan kan sebagai rakyat. Ya. Tapi untuk personal bisa begini belum. Nah syukur-syukur kalau ke depan dianggap oleh Bapak ya saya nggak tahu. Tapi kunci saya tidak disuruh. Saya nggak disuruh sama beliau. Dan ada keinginan juga dari Pak Sudarsono untuk kemudian bisa berdiskusi mungkin lebih detail dengan Pak Jokowi ya soal entah itu visi misi keinginan sebagai tokoh bangsa begitu ya untuk bisa entah itu mengembangkan Indonesia. Kalau itu kayaknya ada dua pemahaman, Mbak. Dalam hati kecil mungkin dengan tokoh yang dikagumi begitu ya ada, tapi di satu sisi saya harus sadar diri, justru kalau saya nanti melakukan seperti itu persepsi umum, wah itu tuh kemarin ternyata ini saya malah kasihan beliau. Ini maaf, Darsono kok kemarin kalimat, bukan saya untuk menjaga marwah beliau, jadi tapi kita juga nggak tahu kalau suatu saat kok ada kesempatan bisa ngopi atau diundang atau apa ya luar biasa. Tetapi kalau itu terjadi sebenarnya jangan salah-salahkan beliau lagi. Ya kami orang yang mengagumi begitu, terus mungkin ada hal yang positif, tapi
kalau itu terjadi bukan beliau meminta ya, saya yang memohon. Ya. Saya memohon untuk sowan kan begitu. Beliau tiap hari melayani rakyat Indonesia yang datang untuk jabat tangan aja saya. Ini apa Bapak nggak capek kan begitu Mbak. Jadi tapi begini, memang bagi saya sangat mengagumi kebaikan, kejujuran, kepolosan, pembangunannya. Anak cucu kita Mbak besok akan mengingat semua tokoh-tokoh bangsa yang seperti apa. Saya kagumi juga sikap Pak Prabowo yang kalau falsafah Jawa mikul dhuwur mendem jero. Tadi saya lihat TV, kalau nggak salah Pak Prabowo peresmian Bank Emas begitu. Ya. Beliau masih mengingat betul. Ini itu kurang lebih 4 tahun. Ini yang melakukan dulu merintis adalah Pak Jokowi. Terus saya lihat kemarin di hari ulang tahun Gerindra, beliau diberi panggung yang seperti itu. Ini saya sebagai pengagum beliau wajar untuk menyuarakan ini, bukan pesanan. Kalau tokoh-tokoh bangsa seperti ini Mbak, sebagai rakyat, pembangunan akan simultan berjalan baik. Tidak hiruk pikuk hanya ngurusi model-model manuver-manuver, drama-dramanya PDI Perjuangan seperti itu. Berani tak katakan lo dramanya apa, drama Hasto. Retreat aja juga digawe drama. Dramanya apa? Muncul surat. Beberapa hari diklarifikasi tidak melarang. Ini kan drama. Jangan anggap rakyat Indonesia jadi kebo lah. Kita juga ingin menjadi negara maju. Ekonomi tambah maju. Pembangunan tambah maju. Tidak hanya mencari kekurangannya terus. Ya makanya lebih baik ya saya melihat seperti itu, apalagi kemarin saya di PDI, oh saya akan ikut pemerintah, saya akan ikut negara, saya akan ikut orang baik. Gitu, Mbak. Oke, terakhir Pak Sudarsono dari Nilah begitu ya, ini kan masih berproses kasus Pak Hasto Kristianto, sudah ditahan selama 20 hari, kemudian ada penangguhan penahanan yang diminta oleh pihak PDI Perjuangan, kemudian di satu sisi juga sekarang ini kan pra-peradilan kan dilaporkan kembali atau diajukan kembali begitu ya Pak Sudarsono. Bagaimana kemudian Pak Sudarsono nanti akan menyikapi proses hukum yang saat ini sedang dijalani oleh Pak Hasto Kristianto begitu ya. Sekaligus mungkin ada closing statement juga yang mungkin ingin disampaikan kepada Tribuners dari Pak Sudarsono secara pribadi. Yang ingin saya tanggapi tadi ke pertanyaannya dulu, bagaimana terhadap kondisi terakhir nanti pengajuan penangguhan, terus pengajuan lagi di peradilan. Saya dalam kapasitas sebagai rakyat di Republik ini ya itulah PDI Perjuangan, itulah Hasto. Hanya berbicara pada posisi hak. Kalau beliau itu negarawan, kan prosesnya sudah jelas-jelas seperti itu, bertahap-tahap di proses pengadilan. Lah kalau orang ditahan saja mau minta penangguhan, berarti kan mungkin nggak kerasan di sana. Atau wah ini kan hak, iya itu hak. Tapi kalau contoh negarawan yang baik kan ya sudah menerima itu. Kedua, pra-peradilan pertama mungkin karena kurang lengkap atau apa ya, mungkin dua itu ada kesempatan, karena ini ada kesempatan. Rakyat akan tertawa kalau nanti penangguhannya itu ditolak lagi, pra-peradilannya ditolak lagi, penangguhannya ditolak lagi. Harapan saya, doa saya taruhkan. Ya semoga doa saya penangguhannya ditolak, pra-peradilannya ditolak. Untuk bisa menjadi contoh lah, pertanggungjawabkanlah semua apa yang sudah dilakukan begitu. Terus closing statement saya adalah, saya Sudarsono, saya sekarang menjadi masyarakat. Saya sudah bukan PDI Perjuangan. Ke depan saya mengajak kepada siapapun putra-putra bangsa ini, tokoh-tokoh bangsa ini, untuk tokoh-tokoh bangsa menjadi tokoh bangsa yang baik. Untuk putra-putra bangsa, mari kita bisa melihat, mencerna mana yang baik, mana yang buruk. Tidak mudah terhasut. Ini ada gini, ini ada gini. Oh, contoh-contoh kita ini yang ke depan kan kita ingin negara maju. Kita ingin Indonesia emas. Kalau kita hanya berpikiran sempit terus termakan pada provokasi yang kebenarannya juga tidak diketahui, berbahaya.
Mari kita bersama-sama. Saya insya Allah, saya akan beranikan diri dengan orang-orang yang mungkin, yang kerso mau mendukung saya akan buat Sudarsono Lovers lawan hoax, melawan para pembenci orang baik. Ada banyak perjalanan yang Nila juga mengikuti begitu, Pak Sudarsono. Mulai dari sikap Pak Sudarsono yang kritis terhadap PDI Perjuangan, kemudian berujung ada pemecatan, berujung ada surat pemecatan yang kemudian keluar, dan sekarang sebagai individu pribadi sudah tidak menyertai partai, menjadi seorang Sudarsono berdiri sendiri, rakyat ya, berarti ya Pak Sudarsono ya. Hal pertama yang mungkin ingin disampaikan Pak Sudarsono melihat perjalanan panjang Pak Sudarsono seperti apa? Iya Mbak Nila, jadi 4 bulan ya, hampir 4 bulan lebih hiruk pikuk dunia perpolitikan internal saya menyampaikan pendapat-pendapat saya di internal dengan segala dinamikanya, berujung pada surat cinta yang kami terima, tapi juga saya patut berbangga yang saya suarakan ternyata dari awal saya mengkritisi seorang Hasto, terus ternyata juga Hasto sekarang nggak tahu ini sedang apa beliau di sana. Jadi ya dengan tadi Mbak Nila, suasana berbeda ya. Saya terima kasih. Perjuangan saya ada hasil begitu. Iya, betul. Tadi Pak Hasto akhirnya ditahan ya, Pak Sudarsono ya, setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dan ini ditahan selama 20 hari ke depan sampai dengan 11 Maret. Iya. Ketika Pak Sudarsono mengawali narasi kritis terhadap Pak Hasto. Ada yang kemudian mendukung, ada yang kemudian mengkritisi begitu kan. Dengan penahanan yang kemudian dilakukan oleh KPK, apakah Pak Sudarsono kemudian jadi merasa bahwa oh iya, saya melakukan langkah yang tepat dengan mengkritisi ini, karena dengan penahanan ini meskipun kita masih praduga tak bersalah ya Pak Sudarsono ya, tapi kan sudah banyaklah persentasenya untuk menuju bahwa memang iya ada dugaan suap yang dilakukan oleh Pak Hasto terhadap kasus Harun Masiku. Ya sebenarnya yang saya sikapi kritisi awal kepada seorang Hasto ini menurut saya kan, saya dalam kapasitas beliau ini kan negarawan ya, sekjen partai besar ya, dengan segala kebijakannya yang saya sampaikan awal ini sebenarnya kritik untuk internal, artinya sekjen dengan segala kapasitasnya partai besar yang kalau kilas balik awal saya melakukan kan terlalu tajam terhadap pemerintah, terlalu tajam kepada figur presiden ke-7, bahkan waktu itu masih presiden, beliau dari sikap-sikap tersebut, dari penyampaian tersebut yang menurut saya untuk internal partai, yang waktu itu saya masih menjadi kader partai, kader struktural partai kan tidak menguntungkan. Menurut saya, bahkan saya pernah dulu berceloteh, kalau salah satu indikator PDI Perjuangan turun, citra partai turun, kalau tidak karena Hasto, saya kan pernah di podcast saya pertama lokal, saya kan malah berani bertaruh 1 miliar, jari saya untuk dihargai 1 miliar. Kalau indikator itu tidak masuk begitu ya silahkan, jari saya dipotong. Tapi kalau masuk, benar citra partai ini turun karena ocehan Hasto yang berlebihan menurut saya, yang tidak seperlunya menurut saya. Jadi benar saya apa benar dia begitu. Itu waktu itu silahkan lembaga survei nasional yang melakukan, tapi itu berkembang, saya terproses oleh partai dengan segala dinamikanya, saya dipanggil DPC, saya diklarifikasi, dipanggil DPP dan sebagainya, berujung ke surat cinta. Saya diberhentikan, ya sekarang saya malah bersyukur dipecat, tapi malah bersyukur, artinya yang awalnya saya mengkritisi internal, kalau sekarang saya malah lebih bebas sebagai rakyat. Oh, sikapnya selama ini menguntungkan atau apa terhadap bangsa dan negara kita tercinta ini, begitu Mbak. Oke. Tidak hanya kemudian selesai di pemecatan yang dilakukan oleh PDIP begitu ya terhadap Pak Sudarsono sendiri, kan juga Pak Sudarsono masih tetap teguh untuk menunjukkan bahwa iya, kita harus memproses kalau memang ada tindak pidana korupsi, salah satunya yang kemudian terjadi pada Pak Hasto, kan ada aksi sujud syukur kemudian berujung dilakukan oleh Pak Sudarsono begitu kan. Ada banyak hal juga yang kemudian dilakukan oleh Bapak langsung di gedung KPK pada saat itu.
Bagaimana menerima respon dari banyak pihak, Pak, soal aksi Bapak? Iya. Jadi kemarin tanggal 17 itu saya ke kantor KPK dari Pemalang. Itu saya nggak tahu kalau di hari itu seorang Hasto Kristianto dipanggil KPK, Mbak. Bener, kami nggak tahu itu. Kami Minggu berangkat, sore sampai KPK, kami lihat. Terus kami tanya ada agenda apa, di sana juga orang nggak ada yang tahu besok apa, wong di sana kan cuma lihat-lihat, saya dulu pernah kesini kan begitu. Lah Senin, menurut saya karena saya sudah bebas ya, saya sebagai warga negara, rakyat, saya pernah melakukan sesuatu. Di internal saya juga sudah disakiti yang sedemikian. Oh, dipecat sih, apapun bunyinya, tapi bagi saya malah bersyukur begitu. Saya kan harus tetap mengawal ini seperti apa agar persepsi saya dan persepsi umum ya, apa yang saya lakukan untuk persepsi umum ini benar. Darsono ini benar, kan seperti itu. Saya spontanitas, Mbak, malam itu cari floris mana, besok mau kasih karangan bunga begitu. Begitu saya pesan ke floris pertama, ini ada bukti begitu ya. Floris saya pesani takut. Karena di saat Pak yang tulisannya apa, saya sampaikan tulisannya adalah dukungan kepada KPK untuk Saudara Hasto untuk diproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Lah pengirimnya saya, Sudarsono. Setelah saya pesan seperti itu, florisnya menghubungi saya. Pak, kami nggak berani. Loh, kenapa nggak berani? Kurir kita nggak berani, Pak. Wah, saya berpikir, ini momok Hasto menakutkan bener ini bagi masyarakat kecil, rakyat umum, bahkan pelaku usaha pun kok takut begini. Batal. Saya ganti dah ke floris kedua. Di floris kedua ternyata mau. Tapi saya muncul. Pergerakan saya, jiwa pergerakan ya, naluri pergerakan saya. Ini tidak boleh berkelanjutan, Hasto menjadi momok seperti itu. Saya harus menjadi contoh untuk berani. Tak cantumkanlah setelah nama saya, kalau ada apa, ini pemesannya kan saya, jelas ini bukan Sudarsono mana, tidak. Tulis nama Sudarsono, nomor WA atau nomor telepon saya, bawah tambahin lagi. Kader PDI Perjuangan yang dipecat Hasto. Lengkap. Maksud saya ya kalau memang orang berani dan merasa meyakini benar, kenapa takut gitu ya. Sampaikan itu. Nah, terkait dengan pertanyaan Mbak Nila, respon dan sebagainya, Mbak, serius. Saya kaget, Mbak. Begitu hari Senin ada karangan bunga, saya sujud syukur di situ. Saya nggak tahu kalau di hari Senin itu Mas Hasto juga dipanggil. Ternyata Mas Hasto dipanggil dan Mas Hasto nggak hadir kan. Media di sana kan lengkap, Mbak. Media nasional semua. Kedatangan saya akhirnya kayak gayung bersambut ya. Mungkin hikmah dari perjuangan saya yang 4 bulan lebih ini. Tertindas, teraniaya, merangkak sendiri dan sebagainya. Begitu itu aksi saya kan jam 10, jam 11, jam 11-an ya. Mulai jam 2 siang, Mbak. Bang, WA masuk ke saya ini dari mana. Yang pada intinya mensupport, mendukung pergerakan saya, langkah saya ini. Ada yang istrinya kagum, ada yang merasa ini orang kok berani. Pada dasarnya berarti yang saya sampaikan ternyata itu suara rakyat. Benar, Mbak. Terus hari Selasa muncul seperti itu, apalagi mulai Senin sore, hari Selasa kan semua TV nasional juga nyarin itu. Hari-hari Selasa, Rabu, Kamis, bahkan sampai sekarang, Mbak, itu saya menikmati netizen yang katanya mendapatkan sesuatu dari karangan bunga yang ada nomor telepon itu mengucapkan simpati untuk bergerak, untuk terus melangkah. Ya, ini saya juga syukur alhamdulillah itu di luar ekspektasi saya. Clear, ada ratusan, Mbak. Ada dari dalam negeri, luar negeri. Ada dari Sorong, dari Biak, Kalimantan, Maluku, Sumatera,
Jawa, Jawa Timur banyak banget. Nggih. Bahkan ada yang dari Belanda, Mbak, terjauh. Ada yang dari Belanda, ada yang dari Brunei, ada yang dari Malaysia. Kami bersyukur. Berarti ternyata yang disuarakan seorang Sudarsono ini dapat simpati dukungan. Simpati dukungan. Jadi ya, mohon maaf, ternyata rakyat sekarang juga ada yang berani, mereka juga simpati. Jadi yang merasa bahwa penyampaian saya ini sebenarnya ya dirasakan oleh mereka semua. Mereka juga ingin mengatakan seperti itu. Itu dari luar, dari pihak luar begitu Dari ya Pak luar. Sudarsono ya, dari masyarakat umum lah bisa Ya, saya masyarakat sampaikan. umum. Lalu bagaimana dengan kader PDIP sendiri? Apakah juga ada yang memberi dukungan atau justru tonnya mengkritisi Pak Sudarsono? Kalau kader PDI Perjuangan ya, struktural partai internal, diam. Tapi masih ada yang, maaf, saya juga pada saatnya harus menyebut nama pun saya juga berani. Ya menantang-nantang lah, ya merendahkan lah, ya membuli lah. Tapi bagi saya merasa bahwa dukungan real masyarakat umum lebih besar. Taruh kata bisa itu 3% aja nggak ada, 97% lebihnya masyarakat mendukung kok. Itu bukan buzzer. Bahkan ke Tribun ini bisa kita berani saya bertanggung jawabkan ya. Artinya di saat mungkin live-nya DPP atau apa, lihat komentar bawah. Apakah itu juga buzzer? Pasti membuli. Tapi coba kita lihat Darsono yang dengan Tribun atau dengan media lain itu komentar di bawah. 97% mendukung. Tapi ini bukan sombong, tidak. Saya hanya rakyat kecil. Saya ingin bersuara. Dan suara rakyat kecil pun juga, mohon maaf, ternyata juga dunia sekarang, masyarakat sekarang bisa menilai itu. Apakah saya yang benar, apa beliaunya yang benar? Ya menurut saya monggolah yang umum saja yang akan menilai. Seperti itu. Oke, Pak Sudarsono, masih saya ingin bahas bagaimana kemudian sikap kritis Pak Sudarsono terhadap Pak Hasto Kristianto begitu ya. Penahanan yang dilakukan oleh KPK terhadap Pak Hasto ini kan merembetnya cukup panjang begitu ya Pak Sudarsono ya. Ada instruksi atau ada sikap yang kemudian diambil oleh PDI Perjuangan. Ada statement yang disampaikan bagaimana ini politisasi dan sebagainya. Bahkan efeknya terbaru adalah instruksi dari Bu Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan, yang meminta para kader untuk kemudian menahan diri dulu untuk tidak hadir dalam retreat. Meskipun pada akhirnya PDIP mengklarifikasi begitu ya bahwa tidak ada larangan yang disampaikan oleh Bu Ketua Umum begitu. Sebagai orang yang juga cukup lama di PDI Perjuangan, meskipun sekarang sudah tidak lagi menjadi kader PDI Perjuangan begitu ya. Bagaimana melihat instruksi langsung dari Bu Megawati ini, Pak Sudarsono? Saya malam hari di saat pertama kali melihat katanya ada surat edaran dari Ketua Umum. Saya di sini kapasitas orang yang pernah lama kan. Saya 32 tahun lebih kan saya sebagai kader partai. Saya kaget, Pak. Mantan kader saja kaget. Kok semakin begini ya? Alumni saya, bukan alumni ya, katakanlah sebuah partai dulu yang saya bangga-banggakan begitu loh. Kok berani begini ya? Saya malah pada tataran bahwa seseorang setelah dipilih itu kan menjadi pimpinan untuk semuanya. Dalam suatu kabupaten menjadi bupati yang milih kan bukan hanya satu partai. Dan setelah jadi bupati pun dia juga adalah pimpinan dari rakyatnya untuk mensejahterakan rakyatnya semuanya. Kok muncul seperti itu? Reaksi pribadi saya kaget. Nah, ini kok tambah orang genah bahasa Jawa nih begitu. Terus kedua juga berkaitan dengan segala sesuatunya bahwa pemerintah daerah ini kan yang menjadi acuan kan pemerintah pusat. Lah kalau di daerah nanti pucuk pimpinannya membangkang seperti ini gimana? Lepas dari ini akhirnya saya ingat di partai saya petugas partai. Aduh, lah kalau petugas partai bahasa ini terus menjadi sebuah kunci pokok dalam berbangsa dan bernegara, ya rusak Mbak Republik ini. Ini statement saya yang pribadi ya, karena sebagai sekarang kan rakyat ya. Ini kok tambah orang jelas.
ora cetha begitu. Partai saya kok, partai mantan lah, mantan partai saya ora cetha begini. Tambah begini. Lah, lagi muncullah reaksi nasional, ya kan, di sosmed sedemikian. Kemarin malam Ahmad Basarah yang ditunjuk menjadi jubir sekarang sama Roni Talapesi dengan menarasikan yang menurut saya juga ini bahasa apa lagi bahwa ini tidak ada PDI tidak melarang dan sebagainya. Maaf untuk semuanya. Saya Soedarsono kok berpendapat, ya Allah, PDI Perjuangan hentikanlah hal-hal seperti itu. Membodohi rakyat maksud saya. Wong kemarin jelas muncul selembar kertas melarang untuk hadir. Kemarin malam muncul lagi dengan narasi yang beda. Ya dengan kalimat, dengan bahasa yang mungkin diperhalus atau apa. Seakan-akan kita tidak PDI atau Ketua Umum tidak melarang ya artinya. Tapi bagi saya ya dari awal aja sudah membangkang kok. Ini kan cuma diperhalus saja untuk menipu rakyat. Ya, saya berani tegaskan ini kan menipu rakyat. Bahasa hanya dengan kalimat bahasa yang diperhalus. Padahal sudah dipermalukan oleh masyarakat mayoritas kan. Ini apa-apaan. Contoh di dekat kami Pemalang, Kabupaten atau Kota Madya Pekalongan yang kebetulan kepala daerahnya yang menang dari unsur PDI. Ya. Terus nggak datang. Apa nanti akan muncul negara Republik Kota Pekalongan? Kan aneh. Jadi hal-hal inilah menurut saya PDI Perjuangan terlalu banyak berdrama lah. Atau ingin melanjutkan dramanya Hasto, ya silahkan saja. Itu kan haknya PDI Perjuangan. Tapi rakyat juga akan menghakimi kok. Sejarah 2029 nanti akan seperti apa. Itu Pak. Di internal PDI Perjuangan sendiri begitu ya Pak Soedarsono ya. Saya tidak tahu apakah ini kemudian bisa di blow up ke media atau tidak seperti itu ya. Apakah kemudian ada kepatuhan begitu ya, kepatuhan yang sampai benar-benar semuanya memang harus sesuai dengan instruksi Ketua Umum. Bahkan yang kita lihat kemarin, meskipun sebagian ada yang kemudian datang untuk retreat begitu ya, pada akhirnya menyusul Pak Pramono Anung dan teman-teman yang datang, tapi ada juga Gubernur Bali. Kalau mungkin bisa saya sampaikan, Wayan Koster yang kemudian memutuskan untuk masih tetap mengikuti instruksi dari Bu Megawati. Apakah ketika seorang kader di PDI Perjuangan tidak mengikuti instruksi dari Ketua Umum begitu ya, apakah memang ada sanksi tegas di baliknya selama ini, selama Bapak Pak Soedarsono di internal PDI Perjuangan sendiri? Ya, ini bicara meskipun mantan ya, saya tidak akan bicara ranah ya, internal PDI nanti. Saya lebih baik sekarang rakyat yang pernah dipecat kan begitu. Memang di PDI Perjuangan itu kan ada istilah tegak lurus begitu ya. Terus petugas partai begitu. Nah justru Darsono berani menyampaikan selama ini kontra. Saya memang bertentangan dengan itu begitu loh. Contoh, kalau bahasa tegak lurus itu bukan segala sesuatunya itu terus apa yang menjadi keputusan pusat. Di bawah melaksanakan. Yang diputuskan oleh elit pusat, ketua umum, dan sekretaris itu kan juga bukan ayat suci Al-Quran. Saya berani katakan, mereka juga manusia kok. Buktinya juga banyak keputusan-keputusan yang salah kan. Contohnya salah apa? Atas merekomendasi si A, si B untuk menjadi kepala daerah. Nyatanya di saat di daerah proses mereka kalah. Berarti kan yang diputusan itu tidak selamanya benar begitu. Jadi itulah yang menjadi jiwa penentangan saya. Internal kader, apalagi kami juga sudah lama, 30 tahun lebih kan, menurut saya kader ini punya kapasitas untuk juga menyampaikan. Apalagi partainya Demokrasi Indonesia Perjuangan, simbolnya banteng, berani dalam satu barisan. Simbolnya belum kepala kerbau. Kalau kebo ngalor, ngidul kan gitu. Ini justru ini pertanyaan menarik, Mbak. Ini saya terima kasih. Katakanlah apakah di dalam ada? Iya, memang itu. Nah, justru itulah yang ingin saya Soedarsono sampaikan ya, bahwa kader itu juga manusia. Kader punya pendapat. Kader bukan kebo, bukan enggih Bu sendiko dawuh, enggih. Iya. Dalam hal-hal tertentu iya, tapi masukan dari bawah. Maaf ini terlalu jauh untuk mencampuri PDI Perjuangan, padahal tidak dalam kapasitas itu. Tapi saya masih ingat,
Ibu Megawati itu di saat Rakernas itu juga nyampaikan kok bahwa dengarkan itu suara akar rumput. Saya terjemahkan sendiri, berarti kan dengarkan suara kadernya yang di bawah. Yang di atas atau yang di Jakarta jangan hanya ongkang-ongkang atau kata cukup mendengar. Nah, ya. Ini dari tegak lurus ya Mbak. Jadi tegak lurus menurut saya tidak sepenuhnya harus ditaati. Dalam artian memang di bawah juga untuk diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya. Karena apa yang diputuskan atas juga bukan ayat suci Al-Quran yang dijamin 100% katakanlah untuk kita percayai benar. Kedua, sekarang tadi kan tegak lurus masalah petugas partai. Maaf Mbak, saya juga menentang itu. Seseorang jadi kepala daerah, jadi petugas partai. Nah dia terpilih itu kan dia akan menjadi rajanya rakyat untuk memakmurkan rakyatnya, bukan hanya memakmurkan kader-kadernya atau simpatisannya. Jadi setelah terpilih, petugas partai menurut saya nomor 2. Yang nomor 1 adalah dia harus menjadi bapak daripada rakyat-rakyatnya, atau harus menjadi ibu dari rakyat masyarakat yang dipimpin. Tapi ya terserah, justru inilah kita dengan PDIP Perjuangan, saya Soedarsono, anak desa ini, cuma pengurus desa ini kok punya pemikiran seperti ini ya. Ya inilah saya. Dengan hasil akhir saya harus dipecat, ya saya bersyukur. Berarti pendapat saya nggak dipakai, ya apa ya? Risikonya apa? Dipecat, nggih matur suwun. Jadi tadi masalah tegak lurus saya berani meluruskan. Masalah petugas partai saya juga setuju. Apalagi sekelas presiden kok dijadikan petugas partai. Jangan-jangan Pak Jokowi dulu yang diperlakukan seperti itu hanya karena tidak manut ke itu. Nah, kalau memang beliau berkepentingan untuk masyarakat mayoritas dari Sabang sampai Merauke yang lebih besar, ya ngapain untuk manut itu? Apalagi dia adalah yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Ya, menurut saya kok malah benar beliau. Dan kemarin maaf saya juga sampaikan, sekarang saya kayak pengamat aja kok Mbak. Ganjar Pranowo yang menjadi Republik atau RT 16%, ya menurut saya sah. Rakyat Indonesia tidak menghendaki itu, bahwa seseorang jadi presiden kok masih petugas partai lagi. Ya silakan itu rakyat menghakimi ya. Nyatanya juga 16%. Ini kalah dengan yang mungkin sebelah yang berapa? 24% atau berapa itu yang pasangan Anies. 30 sekian. 30 sekian ya. Lah iya, malah buncit kan. Faktornya apa? Ya petugas partai itu tadi yang masyarakat sudah muak lah. Maaf ini dengan bahasa itu, gitu Mbak. Oke, meskipun tegak lurus tapi tidak sepenuhnya ya, kemudian tidak tegak lurus dan dong. patuh. Karena keputusan itu bukan ayat suci Al-Quran, menurut saya ini untuk ditaati atau kitab suci, taruh kata. Namun cuma kalimat mega, kalimat hasta ya juga manusia kok. Kalau memang beliaunya nggak mau masukkan, memang dia malaikat. Juga tidak menurut saya. Mereka juga banyak kesalahan kok sebagai manusia loh, dan itu wajar begitu loh. Jadi harus terima pendapat, jangan terlalu pongah lah. Oke, baik. Pak Soedarsono, ada kemudian dukungan yang disampaikan Pak Soedarsono begitu ya. Ketika mengkritik Pak Hasto, Pak Soedarsono juga mendukung Pak Jokowi. Karena memang tadi Bapak juga sempat menyinggung, PDIP kan sekarang ini atau sejak memang Pak Jokowi sudah tidak lagi ada dalam partai banteng begitu ya. Ini kan kerap sekali PDIP mengkritisi Pak Joko Widodo. Sementara Pak Soedarsono kemudian mendukung. Sampai yang terakhir ada juga statement dari juru bicara PDI Perjuangan, Pak Guntur Romli kalau mungkin saya tidak salah, yang juga sempat mengatakan bahwa Pak Soedarsono ini suruhan begitu. Sampai kemudian direspon menyoal sumpah pocong yang dilakukan oleh Pak Soedarsono. Seperti apa itu sepertinya Pak? Ya itulah Mbak. Saya yang selama ini 4 bulan lebih lah, bahkan sebelum Pilpres dan sebagainya, yang menurut saya berani bersuara. Kemarin saya bingung di saat tribun telepon kan, Pak Soedarsono tanggapan gimana? Saya malah bingung tanggapan apa ini. Pak Guntur Romli menyampaikan bahwa Pak Soedarsono suruhan Pak Jokowi.
Aduh, itu spontanitas, Mbak. Saya merasa melangkah sendiri, inisiatif sendiri, tidak ada yang menyuruh, kok dipersepsikan seperti itu. Makanya saya dengan tegas mengatakan kok jubir DPP kok dangkal banget sumber informasinya seperti itu. Nah sekarang saya untuk menanggapi, Mbak, bahwa saya malah berpendapat, Mbak, sekarang berarti selama ini orang-orang pembencinya Pak Jokowi itu yang dimotori oleh elit PDI Perjuangan yang kontra tadi ya, persepsi ini mereka menyatakan seakan-akan ini, saya tambah yakin berarti selama ini mereka itu cuma berasumsi itu seakan-akan itu salah Jokowi. Saya masih ingat dengan beberapa ya penegasan saya, Pak Jokowi seakan-akan berdiri, kencing berdiri aja dianggap salah. Kemarin saya malah ingin saya tegaskan juga, jangan-jangan ayamnya Guntur Romli kalau punya ayam di rumah nggak bertelur begitu, sing salah Pak Jokowi. Lah kan aneh ini. Karena saya mendapatkan sesuatu, saya melakukan sendiri, Pak Jokowi mboten cawe-cawe, tidak tahu menau, disuruh Pak Jokowi. Lah semua kesalahan kok ke Pak Jokowi. Nah inilah yang semakin saya meyakini saya untuk mencintai langkah-langkah ke depan. Bahkan saya ingin ke depan, Mbak, saya bahwa setelah ini semua hiruk pikuk seperti ini ada dukungan masyarakat, saya kok ingin kita berbangsa dan bernegara ini untuk lebih baik, untuk lebih menertibkan para pembenci atau penyebar hoax. Saya nanti akan buat, Mbak, Sudarsono Lovers atau apa, lawan hoax taruh kata. Ya, apakah nanti ada pendukung atau tidak, ya semoga ada yang mendukung kan begitu. Tapi memang harus kebenaran harus disuarakan, Mbak. Tidak boleh kita biarkan, karena apa? Ternyata temuan saya seorang jubir DPP PDI Perjuangan, saya melangkah sendiri saja diasumsikan. Ini kan berarti, selama ini justru mereka itu banyak yang salah. Yang disampaikan itu menyesatkan untuk rakyat. Ini yang harus kita lawan, begitu loh. Hanya berasumsi ini gek atau ini mungkin gitu. Mereka berdapat seakan-akan. Nah beliau Pak Jokowi kan dengan segala kebijakan tenang, santun. Nah izin ya kalau boleh matur ya Pak Jokowi ke depan ya yang diem jangan diem. Kalau ada sesuatu ya harus berani diluruskan. Karena apa? Para penyebar hoax tadi seakan-akan terus tanpa perlawan mereka paling benar. Temuan saya satu saja itu. Ingin saya sampaikan juga, Mbak. Saya juga dianggap simbol perlawanan, Mbak, terhadap Hasto. Saya mengatakan kenapa saya simbol perlawanan. Pasca itu, pasca saya berani sujud syukur dan saya sebutkan nomor kontak person tadi, Mbak. Ada 4 temuan orang yang menemui saya. Kebenarannya Allahu a'lam. Kalau seorang Hasto nyaring kemarin menyampaikan, wah ini ada 18 skandal yang sekarang disimpan oleh KONI di Rusia dan sebagainya. Saya yang baru kemarin saja, Darsono anak politisi kampung ya, ada loh. Ternyata Hasto itu juga, maaf, kalau bongkar-bongkaran ya kebenarannya akan kita pertanggungjawabkan bersama. Ternyata juga manusia normal kok. Banyak kok korban-korban rakyat kecil yang dipecat hanya karena sesuatu untuk menutupi Hasto. Saya sampaikan ini kamera mana sebelah ya. Mas Hasto, ada temuan loh laporan saya ke itu Mandarin contoh. Enggak perlu saya buka. Jadi jangan merasa paling benar lah. Bahkan mungkin selama ini tokoh-tokoh yang menarasikan serba negatif yang berlebihan, sekarang tak ajak masyarakat. Justru orang yang menarasikan berlebihan untuk menyalahkan orang yang berlebihan, itu sebenarnya pelakunya dia sendiri. Dia melakukan sesuatu, dosa politik atau ada hal yang ditutupi lebih dari itu. Lah itu terus mengalihkan perhatian, menuduh orang lain. Dan orang itu lebih baik daripada dia. Lah saya ke depan kalau bisa dengan orang-orang yang mungkin bersimpati dengan saya, ayo sekarang sebagai rakyat kita suarakan hal kebenaran, kita bela tokoh-tokoh yang baik.
Jangan ikut larut pada tokoh yang serba ini, berasumsi ini, mengatakan ini, membongkar aib orang seorang dan sebagainya. Sekarang kalau saya dengan media membongkar aib Hasto aja bisa kok. Seseorang masyarakat kecil dipecat hanya karena nutupin ini. Kalaupun saya ini dianggap penyebar hoax, ya silahkan tuntut saya. Saya juga punya bukti kok. Clear kan? Berani kan? Politikus desa ini. Lah beliau kok wali nyerang ini, ya Allah. Kalau tadi singgung nama Pak Jokowi ya, saya masih mengagumi sampai sekarang kalau lihat di YouTube masyarakat datang. Nggak ada yang menggerakkan seperti itu. Kayak kemarin Perdana Menteri Mahathir Muhammad aja datang dan seperti itu. Iya kan? Kayak gitu dipersalahkan terus dan ternyata yang nyalahkan kok. Kayak kemarin pelemahan KPK. Pelemahan KPK kami simak Mbak itu yang beredar, tak pikir juga data yang konkret. Ternyata hanya penyampaian narasi yang sedemikian. Ya Allah, saya politikus masyarakat Indonesia yang di bawah aja hanya berasumsi seperti itu, ketemu ada cerita kayak gitu, seakan-akan ini sudah pembenaran untuk mendapatkan simpati. Boleh mencari simpati, tapi untuk menjadi pembuktian hukum kan nggak mana mungkin. Ini yang mengatakan beda levelnya jauh loh. Mengurus tingkat kabupaten, dia sekjen partai yang seakan-akan dianggap oleh ibu ketua umum saya mungkin dia malaikat. Nah, karena apa? Sudah di kandang aja juga partai tidak mau mengganti sih. Harapan saya kepada pemerintah ya, ayo proses terus. Karena kemarin saya juga sempat bingung. Wah katanya ada barter, ya, kembali ke retreat ya. Wah ini barter, waduh. Saya kemarin juga anak bangsa kan, sebagai anak bangsa bingung ini kalau benar ini benar. Wah Pak Prabowo bahaya ini kalau sampai ini dituruti. Kepercayaan publik kepada Pak Prabowo akan terus publik rakyat mau kemana? Tapi alhamdulillah kan ini hanya hoax ya, nyatanya juga itu. Jadi dan inisiatif itu ya mungkin dari bukan kami lah, dari internal merah kan. Wah ini saya lah kalau seperti itu sekarang jawaban ada. Yang katanya awal Mas kasus Hasto dipolitisasi, dikriminalisasi, berarti sebenarnya sekarang yang mempolitisasi itu ya internal PDI Perjuangan sendiri. Nah contoh, mau barter-barteran kayak gitu, ini loh kami punya kekuatan ini, loh, jangan datang loh ya kamu yang kita usung dan sebagainya. Politisasi kan? Keputusan politik yang untuk mempengaruhi, mencampur adukkan di eksekutif kan? Terus mau barter dan sebagainya, berarti narasi ya, narasi politisasi, kriminalisasi yang awal digembar